semuanya, hari ini kita akan ngobrol panjang lebar tentang fashion dan juga kita akan bikin shopping haul baju-baju matte ini yang sudah saya pesan online dan sudah datang ada 2 kardus. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, kenalan dulu, nama saya Ayu. Saya adalah seorang minimalis yang tinggal di Hongaria. Nah, minimalis kok belanjaan bajunya banyak banget. Tahun ini belum sekalipun saya beli baju untuk saya sendiri. Orderan baju kali ini adalah untuk matte terutama dan juga mungkin ada beberapa untuk ayah matte. Karena memang matte kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi baju yang lama sudah nggak muat ya, terpaksa harus beli baju baru lagi. Kita unboxing dulu sambil kita lihat seberapa murahnya harga baju-baju di sini. Sambil nanti saya jelaskan kenapa saya jarang beli baju padahal harganya sebegini murahnya. Seperti biasa, baju-baju ini saya beli dari reserve.com, tapi kayaknya di Indonesia belum ada. Seperti apa murahnya? Kita buka saja. Ini kardus pertama saya. Saya taruh sini aja. Nah, karena musim panas kebanyakan kaos ya. Kaos-kaos seperti ini dipakai untuk sekolah setiap hari, kan paling tidak ya harus ganti ya, masa nggak pernah ganti. Kalau untuk anak cowok pastinya baju ya begini-begini saja, kaos, kemeja, celana. Ya ampun, ini celana pendeknya matte kayaknya gede banget gitu, kayaknya ukurannya sudah sama dengan saya. Saya suka kalau matte pakai baju yang ada motifnya begitu, karena dia anaknya kurus. Kalau ada motif bikin kelihatan dia agak lebih besar gitu, lebih berisi. Lagian dia masih anak-anak, jadi kalau warnanya cerah-cerah begitu kelihatan happy. Mungkin ada yang tanya, kaos murah-murah seperti itu kualitasnya gimana Mbak Ayu? Menurut saya kualitasnya ya standar. Buktinya ya selama ini baju matte gak ada yang robek atau molor atau seperti itu, sampai biasanya nggak muat lagi. Jadi menurut saya standar saja dan kainnya juga nggak bikin gatel di kulit. Yang ini saya suka, kalem banget. Untuk saya juga muat nih teman-teman. Kalau untuk olahraga, celana pendek seperti ini penting sekali karena dia kurus ya, jadi harus ada elastis gitu, harus bisa ditarik begini. Kalau nggak gitu kan perutnya selalu kebesaran untuk dia. Kemudian kantongnya ada resleting, ini juga dia suka banget karena HP bisa disimpan di sini. Saya beli beberapa celana pendek padahal sekarang sudah hampir memasuki musim gugur, udah dingin. Dia sekolah pakai celana panjang, jadi mungkin celana pendek ini nunggu nanti musim semi baru kepakai. Saya nggak terlalu pilih-pilih ya, harus baju yang kelihatan cantik begitu, murah minta cantik. Celana pink, tapi pinknya yang lebih ke peachy gitu, menurut saya cantik, kalem banget, nggak terlalu pink yang genjreng begitu. Untuk cowok masih bagus menurut saya. Sudah teman-teman, 1 kardus ini sudah selesai, isinya hanya begini saja. Kemudian masih ada kardus yang kedua, sama juga dari Reserve. Musim dingin. Ini adalah jaket musim dingin untuk matte. Harganya sekitar 350 ribuan. Ini dipakainya kalau hanya untuk jalan di luar saja. Di dalam bis, di dalam kelas, di dalam ruangan ini dilepas. Jadi punya 1 itu sudah cukup. Nanti Sabtu atau Minggu bisa dicuci, besoknya dipakai lagi. Kemudian ini saya beli kemeja putih polos untuk kemarin kan nenek matte meninggal, itu belum ada upacara seperti selamat tinggal begitu ya. Jadi ini rencananya kami akan mengadakan acara perpisahan dengan nenek begitu, diselenggarakan oleh kantornya, dihadiri oleh seluruh orang desa, teman-teman sekolah nenek. Karena mumpung sekarang virus corona kan sedang
bisa dikatakan sedang rendah ya teman-teman. Di sini belum masuk gelombang keempat, belum masuk varian Delta. Jadi secepatnya kami melangsungkan ini, diselenggarakan oleh kantor sih semua, kami tinggal menghadiri saja. Ini kaos untuk Ayah Matt saja, kaos biasa, bukan kaos yang aneh-aneh. Ini juga kaos Ayah Matt, kalau untuk saya bisa jadi dress karena gede. Kemudian untuk sekolah sehari-hari selama musim dingin, musim gugur, Matt pakai celana training karena dia seharian di sekolah, aktivitas fisik, olahraga juga. Jadi yang paling nyaman itu pakai celana training. Kalau celana jeans seharian itu nggak nyaman ya. Nah ini juga celana training lagi untuk ganti-ganti karena setiap hari. Ya dia sih udah nggak main lumpur, cuma ya namanya anak sekolah. Kemudian ini jeans hitam 146 cm. Ya begitulah kalau mau hidup minimalis. Untuk saya dan Ayah Matt yang ukuran tubuh kami nggak berubah-ubah, baju dari 20 tahun lalu masih bisa dipakai. Kalau untuk Matt ya jelas nggak bisa karena masih tumbuh. Untuk menghadapi musim dingin yang pasti dia perlu banyak sweater. Kebetulan sweater dari tahun lalu masih muat, jadi saya hanya beli satu. Ini yang terakhir, celana training lagi. Saya menghabiskan duit segini. Ya lumayan banyak, tapi dapatnya juga banyak teman-teman. Belanjaan hari ini saya segini kan. Kalau tahun depan Matt tumbuh lagi ya terpaksa baju-baju ini harus dimuseumkan. Dan ini yang sekarang akan kita obrolkan. Kalau teman-teman nonton video kami dari yang lama-lama tahun 2018, 2019, mungkin kalian akan bisa melihat baju Matt yang dipakai pada tahun itu sampai sekarang pun sebagian masih dipakai. Nggak akan saya buang kecuali kalau sudah rusak atau tidak muat. Kenapa Mbak Ayu bukannya harganya murah sekali? Iya, memang baju di Eropa jauh lebih murah daripada di Indonesia. Sama-sama merek Zara dan baju yang sama, harga di sini jauh lebih murah. Tapi pernah nggak sih teman-teman mikir, toko baju banyak sekali, tiap musim ganti koleksi. Musim dingin bajunya sendiri, musim semi bajunya sendiri, musim panas, musim gugur. Terus apa yang akan terjadi pada baju yang tidak laku dijual? Sekarang ada yang namanya fast fashion. Fashion cepat, karena tuntutan ekonomi jadinya semua pabrik baju ini berlomba-lomba untuk menyediakan produk dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya di Indonesia saja, ada berapa toko H&M di Jakarta saja, kemudian di Surabaya, di Medan, di Bandung, banyak sekali. Itu baru satu negara. Dan semua toko H&M itu di seluruh dunia menjual koleksi baju yang sama. Misalnya sekarang musim panas, kemudian memasuki bulan September akan berganti musim gugur. Tapi ternyata koleksi musim panas lalu nggak semuanya laku, masih banyak yang tersisa. Jadinya mereka bikin sale, harga yang semula 1 juta rupiah diturunkan jadi 300 ribu rupiah. Harga yang aslinya 300 ribu rupiah diturunkan jadi 100 ribu rupiah. Pokoknya seperti itu. Tapi setelah sale pun masih banyak lagi barang yang nggak laku. Menurut penelitian di Georgia State University di Amerika Serikat, dari 100 miliar baju yang diproduksi setiap tahun, 92 miliar diantaranya akan disingkirkan karena tidak laku. Lah, kok disingkirkan? Banyak perusahaan fashion dunia, terutama yang dianggap bermerek kelas atas, mereka akan membakar produk mereka yang tidak laku. Padahal produk-produk ini masih baru, belum dipakai. Yang ketahuan salah satunya adalah Burberry pada tahun 2018 lalu. Dan setelah ketahuan, katanya mereka berjanji tidak akan menggunakan cara seperti itu karena tidak manusiawi, kurang ramah lingkungan, menimbulkan polusi. Tidak hanya baju yang dibakar, tapi juga tas, juga parfum. Baru-baru ini, banyak juga perusahaan lainnya yang ketahuan seperti Amazon, Nike, sampai H&M yang sebenarnya tidak bisa dibilang branded ya, karena harganya murah kalau di sini.
Kita orang awam mungkin cuma bisa bilang, lah kok tidak dikurangi saja harganya sampai laku semuanya. Nah begini, customer beli satu tas bermerek bisa jadi 50 juta rupiah. Jadi ini seperti simbol status untuk orang kaya. Hanya orang kaya yang mampu menenteng tas seharga 50 juta rupiah. Bayangkan kalau didiskon sampai harganya jadi 1 juta rupiah saja. Orang yang tadinya nggak beli akan beli, termasuk saya mungkin juga. Dan ini akan mengurangi eksklusivitas barang tersebut. Orang-orang kaya yang tadinya merasa eksklusif jadi pada marah. Mereka akan berhenti membeli produk-produk tersebut. Kalau untuk street fashion, merek yang lebih murah seperti H&M atau yang saya beli ini Reserve sudah didiskon sampai Rp50.000 ya, tapi di toko masih ada banyak sekali stoknya. Karena memang mereka mass production, produksinya secara massal. Nggak mungkin dong diturunkan jadi Rp10.000. Terus kenapa tidak didaur ulang? Ini adalah salah satu solusi juga, tapi ternyata kata pabrik-pabrik ini tadi, untuk mendaur ulang produk yang tidak laku ini akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada dibakar saja. Karena kalau didaur ulang kan harus dipisah-pisah, ini bahannya plastik. Kemudian ada kancing yang terbuat dari plastik harus dipisah, ada resleting yang bahannya apalagi dibedakan. Untuk memisah-misahkan ini mereka butuh sumber daya manusia. Dan ini kan harus digaji. Kenapa tidak diberikan pada orang yang kurang mampu? Alasannya sama seperti kenapa tidak didiskon itu tadi. Orang yang beli tas Burberry harganya puluhan juta akan shock, kaget sekali kalau sampai lihat tas yang sama ditenteng oleh orang yang kurang mampu. Otomatis harga diri mereka ikutan anjlok, menurut mereka begitu. Dari sudut pandang bisnis masuk akal juga. Perusahaan-perusahaan yang ketahuan membakar produk mereka sudah berjanji akan menggunakan cara yang lebih sehat untuk menyingkirkan produk yang tidak laku. Salah satunya adalah mendaur ulang seperti yang saya bilang tadi, meskipun biayanya akan lebih tinggi. Yang sering terjadi, barang-barang ini akan dikirim ke negara-negara berkembang seperti India dan Bangladesh, di mana tenaga buruh lebih murah. Jadi orang-orang di sana dipekerjakan, biasanya wanita, ibu-ibu begitu, akan menyortir kancingnya, resletingnya, manik-manik dipisah-pisahkan. Kemudian yang bisa didaur ulang, digunakan untuk membuat produk lagi. Sebagian diubah lagi menjadi benang. Semuanya ini butuh proses dan semua proses ini butuh biaya. Sebagian lagi dari produk-produk ini akan diubah menjadi energi. Teman-teman terutama yang dari Surabaya mungkin pernah mendengar ada bis kota, kita bayarnya menggunakan sampah plastik, botol-botol plastik seperti itu. Kemudian botol-botol ini akan diubah menjadi energi. Sampah jadi energi kalau di Surabaya. Kalau perusahaan baju ini tadi jadi baju-baju yang belum pernah terpakai, masih baru, handbag, kacamata, aksesoris, semuanya ini akan diubah lagi menjadi energi. Masalahnya energi yang dihasilkan dari baju-baju yang disingkirkan ini tadi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada energi yang dibutuhkan ketika mereka memproduksi baju. Jadi katanya produksi garment seperti ini merupakan salah satu penyebab polusi yang paling besar di dunia. Nah, semuanya ini kan terjadi di luar kuasa saya. Saya hanya orang awam. Nggak ada artinya dibandingkan perusahaan-perusahaan besar ini. Cuma sebagai global citizen, sebagai penduduk dunia, saya nggak mau nambah-nambahin sampah. Sementara saya bisa mengeremnya sedikit saja. Jadinya saya hanya beli baju kalau saya butuh saja. Yang tidak muat dan masih bagus, biasanya tiap tahun sebelum Natal begitu kami kirimkan ke sekolah med, dari sana akan dikirimkan ke panti-panti asuhan. Untuk baju yang sudah robek, sudah jelek, sudah nggak layak pakai, akan saya potong-potong untuk dijadikan lap sampai benar-benar nggak terpakai. Jadi begitulah perjalanan baju-baju saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.